Halo semua, kenalkan saya. Saya mahasiswa dari Unsia di jurusan PJJ Informatika. Dan hari ini saya akan merepresentasikan tugas UTS saya di mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Di sini saya akan menjelaskan implementasi beberapa struktur data menggunakan bahasa Python, yaitu ArrayList, Stack, Queue, dan Linked List. Saya akan share screen PPT-nya. Pertama, kita akan membahas implementasi ArrayList. Nah, array itu adalah kumpulan data. Dia seperti kita ingin menglist sesuatu ke dalam tumpuk dalam catatan. Itu seperti membuat suatu array yang berisi catatan-catatan. Contohnya di sini eh, kita akan membuat catatan menu ya. Saya akan share dari full full ini saja. Saya share ulang screen-nya dari entire screen. Oke. Nah, testing datanya sama array. Di sini kita originalkan burger dan pizza. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita off-kan dulu ini, kita jalan clear dulu, kita jalankan yang array. Nah, karena kita append itu seperti menulis data ke dalam array, memasukkan data-data ini. Contohnya kita pertama append KFC original chicken, lalu kita masukkan menu baru lagi burger dan menu ketiga pizza. Makanya ketika di print dia akan memunculkan tiga data ini. Kemudian menghapus data, contohnya kita di sini mau menghapus ya. Nah, di sini kita menulisnya dengan cara remove, remove dan nama dari menu yang kita mau hapus. Contohnya di sini KFC Original Chicken ya. Nah, setelah remove kita akan print ulang. Mau saya print ulang itu kita akan menampilkan isi dari array apakah KFC OR Chicken-nya masih ada atau tidak. Nah, di sini kalau kita perhatikan sudah tidak ada karena kita sudah remove original chicken-nya. Nah, contoh kita ingin remove, remove pizza, maka dia akan remove pizza saja. Oke, itu seperti kita membuat suatu menu, visi menu, menghapuskan itu seperti membuat array list. Kemudian kita masuk ke materi tentang stack, implementasi struktur data stack dalam Python. Nah, stack ini dia sistemnya LIFO. Nah, LIFO itu adalah last in first out. Jadi seperti tumpukan-tumpukan. Nah, yang pertama kali keluar karena dia ditumpuk, ya yang pertama kali keluar selalu yang paling atas. Contohnya di sini kita pertama nasi goreng, pesanan kedua mie ayam, pesanan ketiga sate ayam. Nah, karena sate ayam paling terakhir, jadi dari ibarat tumpukannya yang paling atas,
Maka ketika dijalankan, maka sate ayamnya akan dimasak dulu dan akan menghapus sate ayam karena dia sudah selesai dimasak dan dihidangkan. Di sini saya akan berikan ininya step. Nah, filenya namanya stack ya. Jadi saya akan jalankan file stack. Nah, contoh di sini isi pesanan. Karena kita memasuk ada tumpukan pertama ya nasi goreng tadi tumpukan kedua mie ayam, tumpukan ketiga sate ayam. Nah, karena dia LIFO maka sate ayam akan dikerjakan dahulu. Jadi pesanan dimasak. Nah, di sini yang pop adalah sate ayam. Nah, setelah sate ayamnya berhasil dimasak, otomatis sisa pesanannya adalah nasi goreng dan mie ayam. Begitulah contoh implementasi eh, Python struktur data stack dalam Python. Jadi pesanan ditumpuk dan pesanan diproses yaitu seperti sedang dimasak dan selesai dimasak dan dihapus datanya dari pesanan karena sudah selesai lalu kita lihat sisa pesanannya sisa apa saja. Kemudian kita akan membahas implementasi struktur data queue dalam Python. Nah, queue ini menggunakan prinsip FIFO, keterbalikan dari LIFO. Kalau FIFO di sini adalah yang pertama masuk, pertama keluar, first in, first out. Nah, cara mengimplementasikannya, pertama kita akan mengcall DQ. DQ itu seperti membuat list kosong, list baru, array kosong. Contohnya di sini kita print array yang berisi DQ. Nah, di sini Q, ini karena sudah di pen ya. Sekarang coba kita jalan semua. Nah, dia di queue-nya dia mesti setup array kosong. Jadi kayak tumpukan kosong. Kemudian kita isi datanya dengan menggunakan append. Dia memasukkan datanya dari ya data pertama, kedua, tes satu dan tes 2. Maka ketika kita print ada tes satu dan tes 2. Kemudian karena LIFO, maka karena menggunakan FIFO, maka tes pertama harus dikerjakan dahulu. Jadi kita menggunakan nama function yaitu pop left karena kita mau vivo. Vivo itu berarti diambil dari kiri karena kalau kita perhatikan urutan pertama itu di sebelah kiri ya. Jadi kita pop left. Kalau kita perhatikan harusnya tes satu sudah hilang. Nah, kalau kita perhatikan di queue pertama karena tes satu tes 2 di insert ke array-nya, lalu kita selesaikan tes pertama dan di sini tes pertama dikerjakan, eh, kita cek ulang di queue kita tersisa tes 2. Nah, queue ini bisa disamakan seperti membuat to-do list, yaitu inisiasi array kosong menggunakan di queue, kemudian kita isi menggunakan append di sini. Jadi yang urgent dulu, tes yang urgent sampai tes yang tidak terlalu urgent, lalu kita kerjakan dari list yang pertama, yaitu yang urgent. Nah, di sini menggunakan pop left. Oke. Dan kemudian terakhir implementasi linked in. Linked in maksudnya linked list di Python. Linked list ini dia seperti node-node yang saling berhubungan ya, seperti gerbang A ke gerbang B ke gerbang C ke gerbang D dan seterusnya. Nah, caranya adalah kita pertama perlu eh, inisiasi dia punya nodenya karena dia menggunakan node untuk menjalankan eh, linked listnya. Nah, di sini nah ini kalau kita perhatikan di node ini ada inisiasi self self data, berarti dia akan menginisiasi data, membaca datanya dan akan
nyuruh datanya itu untuk next. Kemudian kalau kita perhatikan ada kelas kedua yaitu linked list. Di sini yang data-datanya akan diperoleh. Nah, hasilnya maka akan seperti ini. Kalau kita perhatikan linked list di bawah kita panggil kelas linked list, baru kita append 10, 11, 10, 20 dan 30, maka dia akan terhubung nodenya karena ada self next di sini. Nah, jadi hasilnya nanti akan 10 strip panah karena di sini ada print panah, 20 strip panah lagi ke 30. Ini seperti ya, masuk ke gerbang A, setelah gerbang A kebuka, gerbang B, gerbang B kebuka, gerbang C. Nah, itu diproses di kelas yang linked list ini. Nah, seperti ini. Dan dia akan terus sampai dia bertemu dengan non. Nah, karena dia kelas node ini, kalau kita perhatikan dia next, 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 terus sampai non. Nah, di mana kita bisa tahu? Nah, di sini. While last next sama dengan not, sama dengan last next sama dengan new node. New node. Nah, new node ini ketika dia tidak ada data lagi, maka dia akan menampilkan none. Karena di sini 10, 20, 30. Oke, baik. Begitulah implementasi di implementasi array, stack, queue, dan linked list di Python. Semoga eh, sementara saya share dulu. Nah, semoga ini bisa membantu kita lebih mengerti tentang array, stack, queue, dan linked list di bahasa pemrograman Python. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian.